Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang langkah untuk meraih bahagia. Jadi kalau bahasa simpelnya ingin bahagia, langkah seperti apa yang bisa dilakukan? Nah, saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, ya, ada orang yang merasa hidupnya tidak bahagia. Mungkin kita melihat secara materi dia cukup, kehidupannya terlihat nyaman, kedudukannya baik, wajah rupawan, disukai oleh orang lain, bahkan diidolakan oleh sekian banyak orang. Bahkan kita juga sering melihat bahwa ada artis-artis ternama di dunia ini, ya, di dunia global yang menurut kita secara materi dia cukup, ya, tampang rupawan, jelita, ya, kemana-mana dengan fasilitas mewah, tapi ternyata tidak merasa bahagia. Atau ada juga kita dan mendengar orang yang sebagian mereka tidak tahu cara mencari kebahagiaan. Saya itu ingin bahagia, tapi saya tidak tahu cara mencari kebahagiaan itu seperti apa. Nah, ini juga sering kita dengar dan kita amati di sekitar kita. Lalu juga sebagian orang ada yang menjadikan kelebihan sebagai ukuran kebahagiaan. Kelebihan dalam tanda kutip, ya, kelebihan harta, ya, kedudukan yang tinggi, kemudian tampang yang menarik, ya, yang rupawan, kemudian diidolakan oleh orang karena dia menjadi idol, gitu. Nah, apakah kelebihan-kelebihan itu sungguhnya yang menjadi ukuran kebahagiaan? Maka kita tentu akan mendengar dan melihat, ya, setelah kita membaca, ya, berbagai referensi tentang kebahagiaan atau mendengar dari diskusi-diskusi tentang bahagia atau melalui channel YouTube ini, misalnya saya bicara tentang bahagia. Nah, lalu muncullah pertanyaan, apa bahagia itu? Ya, kenapa manusia perlu bahagia? Ya, lalu bagaimana bahagia itu menurut para filsuf, ya, atau filosof? Lalu bagaimana cara meraih bahagia itu? Nah, ini menarik menurut saya bahwa banyak di antara kita mungkin kesulitan mendefinisikan apa itu bahagia, atau kita juga sebagian tidak tahu kenapa kita perlu bahagia, atau bagaimana sesungguhnya bahagia menurut para filsuf, ya. Lalu bagaimana cara meraih bahagia? Nah, saudara sekalian, memang bicara tentang bahagia itu sangat luas kajiannya, ya. Sehingga para filsuf, para agamawan, para selebriti termasuk, ya, bicara tentang apa itu bahagia. Bahagia itu apa sih? Itu kalau kita lihat, ya, dari pengertiannya, definisi bahagia itu adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, ya. Jadi perasaan bahagia itu adalah perasaan senang, perasaan tentram, damai, ya, terbebas dari hal-hal yang menyusahkan atau menyulitkan. Lalu kalau kebahagiaan itu apa, ya? Kebahagiaan adalah keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan, harta, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan. Itu pengertian kebahagiaan. Lalu para filsuf dan tokoh agama atau agamawan sering mendefinisikan kebahagiaan dalam kaitan dengan kehidupan yang baik, ya,
kebahagiaan dan tidak hanya sekadar kebahagiaan satu emosi, ya. Tetapi definisi ini juga digunakan untuk menerjemahkan, ya, dalam bahasa eudaimonia, yaitu digunakan dalam teori kebaikan. Jadi eudaimonia ini digunakan dalam teori kebaikan. Filosof, tokoh agama juga bicara tentang kebahagiaan, dan tentu saja dalam pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang konsep kebahagiaan. Kita mulai dari filsuf Yunani, ya, dalam hal ini Plato, ya. Kebahagiaan menurut Plato selalu dia kaitkan dengan jiwa. Menurut Plato, jiwa manusia memiliki 3 bagian, yakni bagian akal budi, semangat, dan nafsu. Ketiga bagian tersebut menurut Plato saling berlomba untuk mengatur keseluruhan manusia. Jika bagian akal budi menang, ya, maka ia akan menjadi manusia yang rasional, human being, manusia yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Lalu jika bagian semangat yang menang, ya, atau semangatnya yang menang ini, maka, ya, atau spirit, maka ia akan menjadi orang yang pemberani, nggak mengenal takut karena dia punya spirit yang kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Tapi jika bagian nafsu yang menang, maka ia akan menjadi orang yang diperbudak oleh nafsunya. Jadi kalau kita mampu dan memiliki kemampuan untuk menata beragam hasrat dan dorongan serta keinginan yang beragam dalam diri kita itu, sesungguhnya kita bisa mencapai kebahagiaan yang harmonis itu. Tetapi kalau kita ternyata tidak mampu, ya, menata ketiga hal yang disebutkan tadi, di mana akal budi, semangat, dan nafsu tersebut tidak bisa kita kondisikan menjadi suatu yang harmoni, maka sesungguhnya kita akan sulit untuk meraih kebahagiaan. Jadi menurut Plato pada dasarnya kebahagiaan bukanlah soal memenuhi semua keinginan yang sifatnya materi, yang untuk hidup menurut kemauan sesaat saja, bukan itu. Intinya, individu yang baik adalah individu yang hidup dalam harmoni, baik di dalam dirinya maupun dalam kehidupan sosial. Saudara sekalian, dari pandangan Plato ini sesungguhnya kita mendapatkan pencerahan, ya, bahwa jiwa manusia yang memiliki 3 bagian menurut dia itu, yaitu yang pertama akal budi, semangat, dan nafsu itu pada dasarnya tergantung kita mampu tidak mengharmonikannya. Kalau akal budi yang rasional itu kita gunakan dalam porsinya, lalu kemudian semangat itu kita gunakan dalam porsinya, misalnya semangat untuk membangun kebersamaan, semangat untuk merubah kehidupan diri kita dan orang lain, ya, untuk kebaikan. Kemudian tidak hanya melulu mengikuti nafsu untuk memikirkan diri sendiri, tapi orang lain dibiarkan menderita. Kalau itu yang terjadi, maka tidak akan terjadi harmoni. Tapi kebahagiaan yang abadi itu sesungguhnya menurut Plato adalah mengharmonikan ketiganya secara individual dan sosial untuk kehidupan bersama. Lalu kita lihat filosof Muslim, ya. Kita lihat misalnya Ibnu Miskawai, ya, seorang filosof dari Isfahan, ya, Iran. Dalam bukunya Tahdzibul Akhlaq, ya, Ibnu Miskawai memaparkan bahwa kebahagiaan itu meliputi jasmani dan rohani, ya. Kalau Plato menjelaskan bahwa kebahagiaan itu pada rohani, lalu Ibnu Miskawai mengatakan kebahagiaan itu meliputi jasmani dan rohani. Sebenarnya ia mencoba
menggabungkan pemikiran kebahagiaan Plato dan Aristoteles. Dalam buku Tahdzibul Akhlak ini, menurutnya bahwa pada diri manusia ada dua unsur. Apa itu unsur? Yaitu dua. Yang pertama jiwa dan yang kedua adalah badan. Maka kebahagiaan itu meliputi keduanya. Menurut Ibnu Miskawai, kebahagiaan itu hanya dapat melalui sarana yang membawa kepada kearifan atau aktivitas rohani yang sesuai dengan kebaikan terhadap masalah-masalah yang menjadi objek pikiran. Dalam hal ini, akal manusia yang paling tinggi yaitu menghabiskan seluruh waktunya untuk persoalan-persoalan ilahiyah. Perbuatannya merupakan kebaikan dan kebaikan yang dilakukan untuk perbuatan itu sendiri, bukan untuk mendapatkan manfaat saja, bukan juga menolak kerugian, bukan juga untuk berbangga, bukan pula untuk wewenang mencari kehormatan. Jelasnya, seluruh aktivitasnya adalah mengikuti pola ilahiyah. Jadi kalau kita melihat bahwa kalau Yunani dengan filosofnya Plato dan Aristoteles tentu berbeda dengan pandangan Ibnu Miskawai, walaupun menyitir pandangan dua filosof tersebut bahkan menggabungkan pemikiran kebahagiaan Plato dan Aristoteles, namun ada unsur religiusitasnya dalam pandangan Ibnu Miskawai, di mana bahwa segala aktivitas kita ketika melakukan meraih sebuah kebahagiaan adalah kita sandarkan semuanya kepada Ilahi, bahwa untuk mencapai kebahagiaan itu kita berhasrat meraih ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampak sekali bahwa persoalan-persoalan kehidupan manusia agar tidak memberatkan manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupannya, maka menyandarkan kehidupannya itu kepada Tuhan semesta alam. Lalu kalau kita melihat dalam kehidupan saat ini, bagaimana sesungguhnya agar kita bisa meraih hidup bahagia itu? Nah, secara simpel, secara sederhana, kita bisa meraih bahagia itu. Bagaimana cara meraih bahagia itu? Yaitu yang pertama, selalulah bersyukur atas anugerah. Anugerah sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita syukuri. Misalnya kita syukuri dalam bentuk tubuh kita, dalam bentuk wajah kita, ya. Mungkin kita tidak merasa cantik, mungkin kita tidak merasa ganteng seperti orang lain yang kita idolakan, tapi kita syukuri, ya. Kalau ada penyanyi Indonesia yang mengatakan dalam syairnya, syukurilah apa yang ada, menurut saya itu sangat baik sekali kalau kita jadikan sebagai pegangan hidup kita, bahwa kita jangan hanya merasa bersyukur ketika kita mendapat anugerah yang besar. Oh, saya mendapat hadiah undian mobil, undian rumah, lalu ketika besarnya hadiah tersebut kita merasa bersyukur. Sementara ketika kita melakukan sesuatu yang besar menurut kita lalu hasilnya kecil, lalu kita kecewa dan tidak menganggap hasil kecil yang kita raih, padahal itu juga anugerah, walaupun anugerah itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, agar hidup kita bahagia itu, maka yang pertama langkah yang kita perlu lakukan adalah selalu bersyukur atas anugerah, sekecil apapun anugerah itu. Yang kedua adalah buang jauh-jauh sifat iri, sifat benci, sifat dendam, dan sifat cemas. Kalau Anda ingin bahagia, kalau kita ingin bahagia, sifat iri ini itu akan menggerogoti kebahagiaan kita. Kita punya motor, ketika kita melihat tetangga kita punya mobil, lalu kita iri. Padahal mobil dia, uang dia. Tapi karena dia memiliki lebih dari kita, muncul perasaan tidak nyaman dalam diri kita. Dan
dengan prasangka-prasangka yang tidak baik, negative thinking. Ini mobil nih uangnya dari mana ini? Kaya juga saya. Ini mobil paling juga dapatnya ngutang. Cuma mobil gitu aja kok enggak ya. Ada perasaan-perasaan iri seperti itu. Kemudian buang juga sifat benci. Kalau benci itu ada ketidaksukaan kita pada orang lain, lalu kita pelihara dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah bahagia. Ketika kita melihat orang itu, padahal kita sedang tertawa, lalu orang itu muncul lewat di depan kita, lalu mood kita hilang, tawa kita terhenti. Kenapa? Karena ada rasa benci kita pada orang tersebut. Lalu sifat dendam. Kalau kita memiliki sifat dendam yang kita pelihara dalam diri kita, setiap kita ingat orangnya, setiap kita ingat peristiwa itu, akan menggerogoti hati kita, akan melenyapkan kebahagiaan dalam hati kita. Dan begitu juga sifat cemas. Kita punya uang di bank, atau jangan-jangan uangnya nanti hilang, dibobol orang rekening saya, atau banknya nanti bangkrut, atau nanti nilai tukar rupiah rendah, lalu uang saya tidak bernilai banyak lagi. Kecemasan-kecemasan dalam diri kita yang seperti itu akan mengurangi kebahagiaan yang ada pada diri, dan bahkan bisa menggerogoti dan menghilangkan kebahagiaan itu. Maka yang kedua, cara hidup bahagia itu agar bisa diraih, buang sifat iri, buang sifat benci, buang sifat dendam, buang sifat cemas jauh-jauh dari kita agar kita bahagia. Lalu langkah ketiga agar hidup kita bahagia adalah pasrahkan diri kita pada Yang Maha Kuasa. Kita kan hidup bertuhan, kita kan hidup memiliki tempat bersandar, dalam bahasa agamanya Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Kalau kita di PHK, bukan berarti dunia itu kiamat. Ketika uang kita hilang, bukan berarti semua uang kita hilang. Ketika badan kita sakit sedikit, bukan berarti semuanya sakit. Jadi ketika kita memasrahkan diri kita, ya saya berusaha, saya ikhtiar, saya lakukan apa saja yang saya inginkan dan saya usahakan, tetapi outputnya saya serahkan kepada Allah. Result atau hasilnya saya serahkan kepada Allah. Kalau itu baik buat saya, berarti itu saya mendapatkan kebaikan. Kalau memang itu misalnya tidak baik buat saya, ya saya pasrahkan Gusti Allah. Anggap saya ini adalah ujian dari Allah. Sehingga tawakkaltu 'ala Allah, saya berserah pada diri Allah, pada diri saya kepada Allah, karena la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena tidak ada daya dan upaya selain kita serahkan kepada Allah yang Maha. Saudara sekalian, sederhana saja, simplicity, bahwa cara hidup bahagia itu cukup selalu bersyukur, buang jauh sifat iri, benci, dendam, dan cemas, pasrahkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan dalam sebuah closing statement saya, bahwa bahagia ya, menurut Al-Quran itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, dalam tanda kutip kebahagiaan, untuk negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu tentang duniamu, tentang kenikmatan duniamu. Berbuat baiklah kamu kepada Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Saudara sekalian, kebahagiaan itu sesungguhnya bisa kita raih. Bahwa kebahagiaan yang kita raih itu adalah mencari anugerah Allah. Kebahagiaan untuk akhirat tetaplah kita utamakan. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Sementara hidup kita di
akhirat adalah untuk selama-lamanya. Inilah yang disebut oleh Allah dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan untuk urusan akhiratmu kamu prioritaskan, karena kebahagiaan akhirat yang kita tuju adalah kebahagiaan yang hakiki, di mana kita menyandarkan kebahagiaan itu kepada Sang Ilahi, karena Allah lah yang memberikan rasa bahagia itu bila kita bersyukur, bila kita membuang sifat jelek, dan bila kita menyerahkan diri kepada Yang Maha